Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Kusuma Gayatri dengan NIM 19961420019. Ekonomi Pembangunan kelas B Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan membahas materi mengenai teori hegemoni ekonomi. Teori hegemoni ekonomi merupakan gagasan dari seorang filsuf Italia yang bernama Antonio Gramsci tahun 1891 sampai 1837. Hegemoni sendiri merupakan kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus sebagai kekuatan sosial politik. Teori hegemoni ini terbagi menjadi dua, yaitu hegemoni dominasi dan hegemoni ideologi. Hegemoni dominasi di mana masyarakat sipilnya sudah berkembang, diperlukan strategi yang berbeda untuk melawan kekuasaan dominan. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Dalam masyarakat kapitalis yang sudah maju, di mana masyarakat sipilnya sudah berkembang, diperlukan strategi yang berbeda untuk melawan kekuasaan dominan. Gramsci menyebut strategi ini dengan istilah perang posisi atau war position. Dalam perang posisi ini, kelas pekerja harus membongkar sistem pertahanan yang mendukung hegemoni kelas borjuis dengan cara membangun aliansi dengan semua gerakan sosial yang sedang berusaha mengubah relasi-relasi dalam masyarakat sipil. Sedangkan hegemoni ideologi, yaitu ideologi yang sudah dimasukkan ke masyarakat. Masyarakat akan menerima ideologi tersebut, maka dari itu ini sangat mendukung pemerintah dalam hal penguasa dan masyarakat. Selanjutnya, hegemoni merupakan gagasan Antonio Gramsci. Teori hegemoni Gramsci menggarisbawahi bahwa di dalam struktur sosial selalu ada pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Dalam hal ini, kelompok yang berkuasa akan selalu berusaha untuk membuat agar masyarakat yang dikuasai menerima nilai-nilai dan pola pikir penguasa tanpa perlawanan. Strategi kunci dalam keberhasilan hegemoni adalah nalar awam, di mana masyarakat awam akan menerima begitu saja apa yang diberikan oleh penguasa ke dalam pikiran mereka. Seperti yang saya katakan tadi, hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus, ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung dari masyarakat. Pada hakikatnya, hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang-orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang telah ditentukan, tanpa adanya paksaan secara kekerasan. Menurut Gramsci, ada dua cara dari kelompok yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya, yaitu dengan cara represif dan persuasif, atau cara kekerasan atau represif yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa disebut dominasi. Sedangkan cara persuasif dilakukan dengan cara yang halus melalui konsensus dengan tujuan untuk melanggengkan dominasinya tanpa mendapatkan perlawanan. Inilah yang dimaksud dengan hegemoni. Selanjutnya, tujuan hegemoni. Gramsci kemudian juga memunculkan konsep baru mengenai negara, yaitu konsep negara integral atau negara yang diperluas. Negara integral merupakan hasil perpaduan antara masyarakat politik yang menjadi sumber koersi dalam masyarakat dan masyarakat sipil, di mana kepemimpinan hegemonik terbangun. Negara integral merupakan hegemoni yang diselubungi kekuasaan koersi. Konsep Gramsci tentang negara integral menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berpusat pada negara. Kekuasaan dipahami sebagai suatu hubungan, sehingga hubungan sosial masyarakat sipil juga merupakan hubungan kekuasaan. Konsep Gramsci tentang kekuasaan ini berbeda dengan konsep Marxisme klasik, termasuk Lenin, yang melihat kekuasaan terpusat pada negara dan berada di bawah kontrol penuh kelas kepemilik kapital.
Kemudian hegemoni juga merosot atau disiden, ditandai dengan adanya potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, tetapi mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. Dan yang ketiga, hegemoni minimum. Hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Yang terakhir, ada dua tema penting dari pandangan Gramsci ini tentang intelektual. Pertama, tentang perlunya menghapus perbedaan antara kerja manual dan kerja intelektual yang telah berlangsung lama di bawah kapitalisme, baik dalam proses produksi, dalam masyarakat politik, dan masyarakat sipil. Kedua, tentang hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, atau tentang kekuasaan yang lahir dari monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa, dan perlunya perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia dan pengetahuan dalam transisi menuju sosialisme.